Kenapa Yesus itu kami katakan dia Tuhan? Kan sudah berkali-kali ku bacakan ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap ke tahta pengadilan Kristus. Mana ada lagi dikatakan kita semua. Kalau kita semua berarti dunia ini tuh. Kita semua harus menghadap ke tahta pengadilan Kristus. Tidak ada kita dihadapkan ke tahta pengadilan Abraham. Gak ada kita dihadapkan ke tahta pengadilan Musa. Gak ada kita dihadapkan ke tahta pengadilan Muhammad. Gak ada kita dihadapkan ke tahta pengadilan Allah. Tetapi kita dihadapkan kepada tahta pengadilan Kristus. Ada ayatnya, gak hoax. Ada lagi? Yang lain. Ya sudahlah dulu Bang. Oke, baik. Gini, Ibu Darni. Jadi ketika kemudian Anda mendudukkan pengakuan Yesus dan pengakuan orang-orang di luar Yesus, lalu Anda sandingkan dengan firman Tuhan yang adalah hakim, sebenarnya itu ada kekacauan berpikir disebabkan oleh karena akal sudah dibekukan, lalu yang Anda mainkan di sini adalah logika iman. Kena memang kalau hanya konsep iman yang Anda gunakan jadi acuan. Saya narasikan melalui dari ayat suci Al-Quranul Karim, karena kita berbicara mengenai oknum yang sama tapi konsep yang merubah dan membuat kita berbeda. Al-Quranul Karim menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian ayat suci Al-Quran mengatakan bahwa wahai Nabi Isa, ya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk menyembah kepadamu selain daripada aku? Nabi Isa kemudian menerangkan, beliau mengatakan, maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak berkata-kata apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sama di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. In kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Nabi Isa kemudian mengatakan bahwa engkau mengetahui, sekiranya aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi di sini saya ingin membangun kemudian cakrawala berpikir Budarni. Yesus datang kepada Bani Israel, diterimakah dia? Tidak. Mahkamah agama terima? Enggak. Orang Farisi terima? Enggak. Pengadilan agamanya Bani Israel terima enggak? Enggak. Ahli Torah terima? Enggak. Murid-muridnya bagaimana? Oh, yang terima itu muridnya. Lalu bagaimana muridnya? Ademkah dia? Sejahterakah dia? Damai sejahterakah dia? Tentramkah dia? Hidup damaikah dia setelah Yesus itu pergi? Tidak. Murid-murid Yesus yang menjadi orang yang bertemu langsung dengan Yesus diselesaikan oleh orang Farisi. Mereka dijajah, mereka dipenjarakan, mereka dianiaya, mereka disesa. Baca Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Apa yang terjadi terhadap murid-murid Yesus? Tidak ada yang kemudian melakukan penginjilan. Oke? Itu yang pertama. Kemudian muncul orang-orang yang menulis, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, dan seterusnya. Apakah mereka ini orang yang duduk di hadapan Yesus, menerima selayaknya Rasulullah dengan sahabatnya? Tidak sama sekali. Lukas melakukan penyelidikan. Penulis Matius, baca di Matius 9 nomor 9. Dia bukan Matius, murid Yesus. Yohanes, penulis Yohanes, baca di Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Penulis Yohanes bukan murid Yesus. Markus bukan murid Yesus. Dia adalah murid Paulus. Paulus apa lagi? Paulus adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Mazmur 58 nomor 3 nomor 4. Tuhan memilih penyesat sejak dari dalam rahim ibunya. Lalu kemudian Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 5, nomor 15, aku dipilih dari sejak rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Dipilih sebagai rasul. Kalau Paulus dipilih menjadi rasul, maka dia akan duduk bersama dengan Yesus mengajarkan Injil. Faktanya kagak. Malah dia tidak saling kenal satu sama lain. Nanti muncul di Kisah Para Rasul 9
Yesus datang ke Paulus, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau niaya. Coba, ini cerita-cerita yang tidak bersambung antara pengajaran Yesus. Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Tidak berkesesuaian dengan Injil yang muncul di tengah-tengah teman Kristen hari ini. Mana Injil Allah? Mana Injil Yesus? Nggak ada. Yang ada Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Itu apa? Itu apa itu? Itu tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh Yesus. Injil yang diberitakan Yesus bukan Injil Lukas, Markus, Yohanes, surah-surah Paulus. Bukan itu yang diajarkan oleh Yesus. Yang diajarkan oleh Yesus adalah Injil Allah. Yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus. Itu poin. Lalu kemudian ada yang disebut Tuhan. Ada yang disebut Tuhan, yang senantiasa menyaksikan, yang senantiasa melihat, yang senantiasa mendengarkan, yang senantiasa menyimak apapun di atas muka bumi ini. Dialah yang kemudian memberitakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang terjadi sebenarnya seperti ini. Nabi Isa tidak disalibkan. Yang disalib adalah orang yang fasik menggantikan daripada Yesus itu sendiri. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana kita kawinkan dengan pengajaran Yesus yang mengatakan apa? Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Waspadalah kepada ahli Taurat. Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada orang munafik. Dia menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamanya. Setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau, daripada mereka, daripada engkau. Daripada orang Farisi itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Itu jelas itu. Nah sekarang kalau kita lihat, mana orang Farisi, mana orang ahli Taurat yang mendirikan agama di luar Yahudi? Apa agama yang didirikan oleh orang Farisi tersebut? Satu-satunya agama yang didirikan oleh orang Farisi tersebut hanya satu, yaitu Katolik. Tunjukkan agama yang didirikan oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi di luar dari Yahudi. Tunjukkan. Gak ada, hanya ada agama Katolik. Dan itu Yesus mengatakan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika ibu mengatakan dia akan datang menghakimi. Yes, saya percaya dan saya beriman kepada itu. Tapi sayangnya di dalam Yohanes 12:48 kata Yesus, barang siapa yang menolak aku. Ini kaidah yang jelas ini, Bu. Ini poin yang jelas. Ini kurikulum yang gak bisa dirubah. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Firman yang mana? Firman yang Yesus terima daripada Tuhan. Makanya yang menghakimi itu Tuhan. Yang menjadi hakim itu Tuhan. Yesus hanya menjadi saksi terhadap penghakiman itu. Makanya dikatakan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu yang menjadi firman, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman yang telah kukatakan ini adalah perkataan Tuhan. Baca Yohanes 14 nomor 24. Apa yang kau dengarkan daripada aku itu bukan daripada aku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Berarti pola penghakiman itu Tuhan, bukan Yesus. Yesus hanya diperintahkan mengajak kepada Bani Israel. Ajakan yang datang dari Yesus itu adalah ajakan dari Tuhan yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Yang mereka tolak dari firman yang Yesus lontarkan, firman itulah kelak yang menjadi hakimnya. Bukan Yesus yang menentukan kamu surga, kamu neraka, bukan. Coba Anda baca Markus, Lukas 40, coba Anda baca. Lukas berapa itu, Lukas 40 nomor berapa tuh ya? Yang dia mengatakan, siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak berhak untuk menentukan itu. Berarti ente bukan hakim. Kalau Anda mengatakan Anda hakim yang adil, dan Anda mengatakan yang menjadi pola penghakimannya adalah perkataan yang pernah kamu ucapkan ke tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun, maka semua Kristen akan masuk ke dalam neraka. Iya, sorry, Markus 10:40.